Cekfaktet final Piala AFF 23 2025 akan menjadi malam penentu, malam yang berpotensi mengubah sejarah sepak bola muda Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Vietnam U23 dalam laga puncak turnamen yang kini dinamai ASEAN U23 Mandiri Cup 2025 pada Selasa, 29 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Duel ini bukan hanya pertarungan dua tim terbaik Asia Tenggara, tetapi juga tentang siapa yang mampu menunjukkan kekuatan karakter, strategi, dan determinasi di bawah tekanan publik yang luar biasa. Di tengah semua dinamika dan ekspektasi, sorotan tajam tertuju pada satu nama, Jens Riven. Striker utama Garuda Muda ini tak hanya menjadi mesin gol bagi timnas U23, tetapi juga simbol harapan jutaan pendukung merah putih. Jens Riven jadi tumpuan harapan timnas Indonesia U23 vs Vietnam U23 di final Piala AFF 2025 puncak gelaran Piala AFF U23 2025 telah tiba, mempertemukan dua tim terbaik di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh Vietnam U23 dalam laga final yang sangat dinantikan. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, akan menjadi saksi bisu perebutan gelar juara turnamen yang kini dikenal sebagai ASEAN U23 Mandiri Cup 2025 ini. Kedua tim berhasil melaju ke partai puncak dengan rekor tak terkalahkan, menjanjikan duel yang sengit dan penuh drama. Fokus utama jelang laga ini tertuju pada kondisi striker andalan Garuda Muda, Jens Riven, yang sempat mengalami cedera di semifinal. Jens Riven, pencetak gol terbanyak sementara turnamen, menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia U23. Perannya sebagai ujung tombak sangat vital dalam strategi pelatih. Kekhawatiran muncul setelah ia terlihat pincang usai laga semifinal, namun tim medis terus memantau kondisinya. Final antara timnas Indonesia U23 vs Vietnam U23 ini diprediksi akan menjadi pertarungan taktik dan mental yang ketat. Duel sengit di final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Vietnam U23 dalam laga puncak Piala AFF U23 ke 2025. Kedua tim menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen dan belum terkalahkan hingga mencapai final. Ini menjanjikan pertandingan yang berkualitas tinggi dari kedua belah pihak. Perjalanan timnas Indonesia U23 menuju final tidak mudah, terutama setelah melewati semifinal yang dramatis. Mereka berhasil mengalahkan Thailand U23 melalui adu penalti dengan skor 7-6 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Kemenangan ini menunjukkan mental baja dan semangat juang skuad Garuda Muda. Di sisi lain, Vietnam U23 juga tampil dominan sepanjang turnamen ini. Mereka melaju ke final setelah menundukkan Filipina dengan skor 2-1 di babak semifinal. Vietnam adalah juara bertahan turnamen ini, bahkan telah memenangkan edisi 2022 dan ke-2023. Mereka berambisi meraih gelar ketiga berturut-turut, menjadikan laga ini semakin menarik. Jens Riven, mesin gol dan top skor andalan Garuda Muda Jens Riven telah membuktikan dirinya sebagai striker mematikan bagi timnas Indonesia U23. Kontribusinya sangat signifikan dengan beberapa gol krusial yang menyelamatkan tim. Ia selalu menjadi tumpuan harapan di lini depan. Salah satu momen penting adalah gol penyama kedudukan yang dicetaknya pada menit ke-84 saat melawan Thailand di semifinal. Gol sundulan tersebut yang berasal dari sepak pojok Raihan Henan berhasil membawa pertandingan ke babak tambahan waktu. Aksi heroik ini menunjukkan insting gol yang tajam dari Jens Riven. Saat ini, Jens Riven memimpin daftar pencetak gol terbanyak, sementara turnamen dengan total 7 gol. Torehan golnya jauh melampaui pesaing terdekatnya yang hanya mencetak 2 gol. Ini membuatnya hampir pasti meraih gelar top skor turnamen, sebuah pencapaian individu yang luar biasa.
Kondisi terkini Jens Weven jelang laga krusial. Kabar kurang mengenakan datang dari Jens Weven yang sempat mengalami cedera di laga semifinal kontra Thailand U23. Ia terlihat berjalan pincang di akhir babak kedua perpanjangan waktu. Kondisi ini menyebabkan ia tidak dapat menjadi eksekutor di babak adu penalti. Setelah pertandingan berakhir, Jens Weven bahkan harus dibantu dengan kursi roda untuk meninggalkan lapangan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penggemar dan staf pelatih. Perannya sebagai ujung tombak andalan timnas Indonesia U23 sangat dibutuhkan dalam pertandingan final. Manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, menyatakan bahwa kondisi Jens Weven akan diobservasi lebih lanjut oleh tim medis. Meskipun demikian, cedera tersebut diduga tidak terlalu parah. Fokus utama tim saat ini adalah pemulihan fisik seluruh pemain, termasuk Jens Weven, agar mereka siap tempur di final melawan Vietnam U23. Laga final kali ini menjadi sangat istimewa karena mempertemukan dua tim dengan catatan sempurna. Indonesia dan Vietnam sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen. Vietnam datang sebagai juara bertahan dengan status 2 kali juara berturut-turut 2022 dan 2023, sedangkan Indonesia datang dengan semangat revans dan keinginan besar untuk mengulang sukses ke 2019. Perjalanan timnas Indonesia ke final penuh liku dan drama. Setelah menyingkirkan Thailand di semifinal lewat adu penalti 7-6, anak asuh Gerald Van den Broek menunjukkan mentalitas juara dan semangat juang luar biasa. Di sisi lain, Vietnam tampil konsisten, menumbangkan Filipina 2-1 di semifinal dengan gaya permainan disiplin dan kolektif yang selama ini jati identitas mereka. Namun, satu hal yang membuat Indonesia tampil beda dari edisi sebelumnya adalah kehadiran Jens Weven di lini depan. Sejak turnamen dimulai, nama Jens Weven tak henti-hentinya disebut oleh para pengamat, media, dan publik. Penyerang keturunan Belanda Indonesia ini menjelma menjadi predator mematikan di kotak penalti lawan. Ia mencetak 7 gol dari 4 pertandingan, menjadikannya top skor sementara turnamen dengan selisih mencolok dari pesaing terdekat. Gaya bermain Weven menggabungkan postur fisik ideal, ketajaman insting gol, serta kemampuan bermain sebagai pemantul dan finisher. Ia bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka ruang bagi winger seperti Arhan Kek dan Welber Jardim. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika Weven mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Thailand di menit ke-84 lewat sundulan keras dari sepak pojok Raihan Hanen. Gol tersebut menjadi penyelamat Garuda Muda dan mengantarkan pertandingan ke babak tambahan. Weven punya sesuatu yang berbeda. Dia penyerang yang tidak hanya mencetak gol, tapi memberi energi ke seluruh tim, puji pelatih Van den Broek seusai laga semifinal. Namun, kabar kurang mengenakan datang setelah semifinal. Jens Weven terlihat mengalami cedera di akhir babak perpanjangan waktu. Ia bahkan harus dibantu menggunakan kursi roda saat meninggalkan stadion, menimbulkan kekhawatiran besar. Cedera ini membuat Weven tak bisa ikut menjadi algojo penalti dalam adu tos-tosan melawan Thailand. Tanpa dirinya, tekanan makin besar pada para eksekutor lainnya. Manajer tim, Ahmed Zaki Iskandar, memberi penjelasan bahwa Weven mengalami kelelahan otot dan benturan ringan. Tim medis terus memantau kondisinya secara intensif dan memastikan ia mendapat perawatan terbaik. Kami optimistis Weven bisa tampil di final. Tapi tentu semuanya akan tergantung pada hasil pemulihan dalam 2 hari ke depan. Dia adalah bagian vital tim, ujar Zaki. Lebih dari sekadar pencetak gol, Jens Weven adalah simbol generasi baru Indonesia. Diaspora, bertalenta, dan penuh semangat nasionalisme. Dalam setiap laga, ia menunjukkan rasa hormat besar terhadap lambang Garuda di dada, merayakan gol dengan penuh emosi dan membakar semangat rekan-rekannya. Ketika ia mencetak gol, stadion seakan meledak. Ketika ia terjatuh cedera, seisi negeri menahan napas. PSSI juga melihat Weven sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Bersama nama-nama seperti Tom Hae, Nathan Chuaon, dan Rafael Struijk, Weven adalah simbol keberhasilan naturalisasi yang produktif dan berkualitas tinggi. Jika Jens Weven dapat pulih tepat waktu dan bermain di final, maka ini bisa menjadi penampilan penentu baginya. Vietnam adalah lawan yang terorganisir dengan pertahanan kokoh dan pengalaman di laga besar.
Mereka akan mencoba mematikan pergerakan Raven sejak awal. Namun di balik tekanan itu, tersimpan kesempatan emas. Raven bisa menutup turnamen ini dengan gol ke-8 atau bahkan ke-9 memecahkan rekor top skor turnamen U23 Septemberanjang sejarah ASEAN. Kisah Jens Raven dalam Piala FFO 23 2025 adalah narasi tentang harapan. Tentang seorang pemain muda diaspora yang memilih Indonesia, mencetak gol demi gol, dan menjadi tumpuan jutaan rakyat. Bahkan dalam kondisi cedera, namanya masih bergema sebagai simbol semangat dan harapan. Jika ia bisa tampil dan mencetak gol di final, kisah ini akan abadi. Jikapun ia hanya bisa duduk di bangku cadangan, pengaruhnya tetap terasa. Karena Jens Raven telah menjadi bagian penting dari perjalanan emosional Indonesia di turnamen ini. Final Piala FFO 23 2025 bukan hanya tentang siapa juara, tapi tentang bagaimana Indonesia membuktikan bahwa mereka layak menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Dalam pertandingan sebesar ini, dibutuhkan ketenangan, strategi, dan tentu seorang striker yang bisa mencetak gol dari setengah peluang. Jens Raven bisa jadi orang itu. Seluruh Indonesia berharap ia akan kembali berdiri tegak di atas lapangan, menatap gawang Vietnam, dan menuliskan bab terakhir dalam kisah luar biasa ini. JBK akan jadi panggungnya, dan Indonesia akan jadi saksi sejarah.